Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Kali ini saya akan share nih update video yang biasanya saya hanya sharing ke teman-teman di private member, dan kita ngebahasnya apa aja sih di private group tersebut. Kita biasanya minimal ngebahas 8 koin, dan saya juga akan sharing tips dan pengalaman saya di dunia kripto ini. Saya juga biasanya di grup sharing entry ya, beli koin itu yang terbaik di harga berapa. Ini video dari grup member Telegram, tapi saya delay sebentar untuk publik karena yang utama itu pertama saya sharing ke grup Telegram ya. Nanti buat teman-teman yang berminat gabung ke grup kita, bisa cek deskripsi dan lengkapnya ada di detik akhir video ini. Ini grupnya murah banget, nggak usah takut. Kalau gitu enjoy nonton videonya dan jangan lupa like serta subscribe karena itu gratis. Dan teman-teman gak ketinggalan infonya. Halo semuanya, saya nggak lupa ingetin untuk teman-teman yang belum menonton 4 video penting di setiap detik akhir update video. Itu adanya di detik akhir setiap update video di Telegram. Ini videonya bisa diklik ya. Cara money management, cara take profit, dan kebanyakan pertanyaan teman-teman itu terjawab di 4 video ini. Supaya teman-teman nggak asal-asalan masuk market. Dari update terakhir, kita dapat entry Polkadot. Itu bisa dibilang entry yang sangat dasar di 18,2. Lagi in profit sekarang. Dan saya mau sindir sedikit nih, karena ini penting banget untuk posisi futures yang terakhir, karena kebanyakan teman-teman saya lihat di grup diskusi itu hampir semuanya pada tahan cuan, artinya dalam kondisi profit yang lumayan saat drop, tapi teman-teman nggak diamanin, malah pengennya big entry, big target. Itu yang bahaya banget. Saya udah jelasin ke teman-teman, futures market itu bukan ranah untuk bermain atau coba-coba, apalagi yang masih awam banget sama kripto ataupun trading. Maka dari itu, saya selama ini hampir setahun kita ada grup, saya nggak pernah nyaranin trading di futures market. Semua entry di sini itu adalah entry spot market. Kita cuma beli. Teman-teman sebelum melakukan sesuatu harap pertimbangkan resikonya. Resiko spot market apa sih? Palingan hanya nyangkut. Selama itu koin fundamental bagus, nggak lama juga itu akan kejemput, akan naik lagi, bahkan untung. Bitcoin contohnya, 2018 orang-orang yang beli di pucuk nih, di harga 19.000 20.000, itu cuma nunggu 3 tahun, harganya naik 3 kali lipat, atau naik 300%. Itu udah jelas banget, resiko di spot market hanya nunggu kejemput. Tapi kalau teman-teman di futures market, resikonya teman-teman itu uangnya hilang, terlikuidasi, atau dipaksa stop loss. Kalau sudah terkena likuidasi atau stop loss kan uangnya hilang. Jangan karena analisis saya sering benar, lalu teman-teman ngikutin saya sepenuhnya dan nggak punya trading plan, yang harusnya untung malah ditahan-tahan jadi buntung. Itu kan sama aja bunuh diri namanya. Saya udah sering jelasin, proses analisis saya, proses pembelajaran saya itu cukup panjang. Saya harus ngerasain rugi miliaran. Itu sama aja kayak teman-teman nonton YouTube, ngelihat video operasi jantung, lalu teman-teman ngelihat ada orang yang sakit jantung, teman-teman pengen langsung operasi karena teman-teman mau contohin apa yang baru aja teman-teman tonton. Ya itu kan nggak bisa. Yang ada pasiennya malah lewat. Trader itu mirip sama profesional lain. Artinya butuh belajar. Mau jadi dokter butuh pembelajaran yang cukup panjang. Mau jadi lawyer juga sama. Mau jadi pilot juga sama. Itu ada prosesnya. Nggak bisa tiba-tiba karena teman-teman ikut-ikutan atau baru belajar sebentar tiba-tiba pengen langsung terjun. Yang ada ambruk malah akunnya. Saya kan sering bilang, entry saya di futures market itu sangat dinamis. Itu saya jelasin di video 18 Februari. Entry saya bertumpuk. Saat kena hit, saya juga take profitnya juga cukup bertumpuk. Cari video ini di grup utama ya, tanggal 18 Februari atau di grup diskusi baru aja saya share tadi. Saya kasih link di sini. Dan posisi saya di futures market itu
udah di take profit di 40.200. Ini udah cukup banyak saya take profitin dari 40.500, 4400, 4300, 4200, terakhir di 39.700 tapi nggak kena. Dan yang saya lihat di grup diskusi, teman-teman tuh malah nungguin di harga 39.700. Berarti yang saya tangkap di sini, teman-teman itu entry all in di satu harga ini. Lalu teman-teman juga ngejar take profit full close posisi di bawah sini atau di target. Kalau seperti itu kan sama aja teman-teman nggak ada trading plan. Ada sih trading plan, tapi trading plan buat kalah, bukan trading plan buat menang. Di video publik juga yang terakhir saya sindir nih. Di sini juga udah saya bilang nih, dengerin cuplikannya ya. Semoga teman-teman di grup jangan terlalu serakah ya dan amanin cuannya. Di situ saya bilang, semoga teman-teman di grup nggak serakah dan amanin cuannya. Kalau seperti ini kan lebih baik saya nggak sharing tentang yang saya lakukan di futures market daripada mencelakakan orang. Lebih baik saya update seperti biasa, sharing yang di spot market. Dan teman-teman ngikutin atau manage entry-nya dengan cara saya, take profit-nya juga dengan cara saya, itu lebih mudah untuk ditiru dan dipahamin. Dan saya menggunakan cara tersebut konsisten profitnya. Teman-teman tuh harus paham, lebih baik profit konsisten daripada profit besar tapi resikonya juga besar. Walaupun paling bagus itu profit besar, konsisten, dan resiko kecil. Tapi teman-teman harus pahamin, di dunia money market atau khususnya spesifik kita di kripto ini yang sangat banyak atau penuh dengan ketidakpastian, teman-teman harus bisa manage-nya. Yang saya maksud manage di sini adalah manage profil resiko. Intinya saya negur teman-teman supaya teman-teman menjadi lebih baik dan paham resikonya dan nggak diulangi hal seperti itu lagi. Kalau gitu kita langsung aja update-nya. Udah kebanyakan ngobrol. Pertama dari Bitcoin. Bitcoin sebelumnya saya berekspektasi akan meretest ke 39.700 sampai 40.000. Ternyata tertahan di 40.100. Saya ngelihat banyak demand itu di 39.500. Di situ juga ada struktur market supportnya. Tapi ternyata marketnya tertahan di moving average 200 dan juga Fibonacci. Dan Bitcoin sekarang baru aja nge-retest resistance di 42.300. Zona resistance ini udah ada dari tanggal 9 Maret. Di video update 9 Maret itu saya jelasin zona-zona resistance Bitcoin. Yang pertama 41.300 dan kedua 42.300 atau baru aja dites tadi. Saya akan buat simpel dan cepat. Untuk saat ini kita nggak ada entry. Entry terakhir atau kemarin itu di Polkadot dan lagi in profit. Dan keadaan market pada saat ini secara keseluruhan cukup berada di pucuk. Potensial upside-nya itu hanya 1-2% dari harga sekarang. Kalau untuk Bitcoin 2%-nya berarti meretest pucuknya di 42.500. Di situ saya berharap atau berekspektasi akan ada rejection, penolakan. Misalkan nggak terjadi pada harga saat ini dan masih ada one last push sekitar 1-3%, saya berekspektasi akan ada koreksi. Karena sangat berpotensial untuk membuat double top. Market institusi pun saat ini udah close-nya itu di 41.900. Trader biasa mengconsider atau melihat ini sebagai double top, akan terjadi konsolidasi sedikit lalu terkoreksi. Kalau ternyata one last push-nya terjadi di weekend, palingan itu akan membawa 1-3% kenaikan harga. Untuk di weekend saya nggak mau masuk market. Karena apapun yang terjadi pada saat weekend, saya mengconsider itu sebagai pergerakan yang invalid. Menurut saya invalid karena yang mengkonfirmasi itu hanya retail trader yang trading pada saat weekend. Karena para big money atau institusi itu weekend mereka nggak aktif. Saya pun juga nggak suka kalau analisis pada saat weekend. Karena akan membuat bias atau pandangan terhadap analisis market itu ngaco. Otak dan tubuh kita juga perlu istirahat. Nggak bisa dipaksa terus-terusan untuk berpikir keras. Ethereum pun sekarang juga sama, berada di psychological resistance kisaran $3.000. XRP juga berada di kisaran resistance 0,79 sampai 0,8. BNB juga sekarang masuk ke zona
resistance juga kita panjangin nih zonanya. Saya berekspektasi itu saat weekend kalau udah kenaikan palingan sekitar 1-3%. Lalu Cardano ini juga sama, rawan sekali terjadi double top. Hampir semua koin sama nih, Cardano, BNB, XRP, Ethereum, Bitcoin juga rawan terjadi double top. Jadi saya nggak mau masuk market pada saat ini, apalagi weekend. Lalu Polkadot ini juga lagi di resistance nih, resiko juga double top. Entry terakhir kita di 18,2 itu masuk dan lagi in profit sekitar 5%. Lalu Nextmatic juga sama, di resistance 1,5 dolar. Lalu untuk Chainlink pun sama, baru meretest resistance di 15,2. Jadi misalkan ternyata saat weekend ada pump lanjutan melebihi semua resistance pada saat ini, saya akan lihat konfirmasi apakah pumpnya akan bertahan. Karena saat institusi masuk atau uang besar masuk, itu akan sangat berpengaruh terhadap last trade price-nya mereka atau harga terakhir yang mereka perdagangkan. Harga terakhir yang mereka perdagangkan itu ada di 41.930 US dollar. Jadi kalau saat weekend teman-teman mau maksain masuk market saat keadaan belum jelas, yaitu resiko masing-masing. Memang minggu lalu kita masuknya itu di weekend, yang saya update di tanggal 5 Maret, yang kita entry long bareng-bareng, dan saya kasih skenario entry saya beserta profil risk reward ratio. Saya dapat harga rata-rata dari semua entry-nya itu, dari entry sebelumnya juga ya, di 37.000, itu ada di 38.200, dan sampai sekarang entry long-nya pun masih saya holding. Ini posisinya, ini mark price harga sekarang nih. Enaknya kalau di Bybit saya bisa holding dua posisi, satu long satu short. Ini posisinya sisa sedikit, profitnya ratusan persen sampai detik ini. Kenapa ini masih saya holding dan saya open posisi short juga kemarin? Salah satu alasannya karena saya hedging. Hedging itu adalah mengasuransikan posisi saya di market, mau naik atau mau turun, apapun keadaannya saya tetap untung. Biasanya hedging itu 1:1. Tapi bedanya saya di sini adalah saya men-take profit dan mengurangi posisi. Saya open posisi itu di setiap harga support dan di setiap resistance. Saya juga ada sekarang posisi short dari entry yang kemarin 40.800, sekarang average-nya jadi 42.071,9. Ini yang saya bilang posisi saya di future market atau di video 18 Februari tentang entry management itu bertumpuk. Saya kan take profitin tuh short yang kemarin. Terakhir itu di 40.200 saya take profit. Sisa posisi sedikit, saya averaging masuk posisi short lagi. Di 42.200 saya masuk posisi lumayan. Jadi entry-nya tertarik ke atas jauh banget ke 42.000. Saya ngasih gambaran nih seberapa aktif kalau saya masuk di futures market. Jadi teman-teman tuh nggak bisa atau copy strategi saya di futures market. Kalau di spot market teman-teman bisa tiru plek ketiplek apa yang saya kasih tahu di entry management ini, money management dan cara take profitnya. Karena itu simple. Kalau teman-teman masih berpikir pengen satu entry big shot dan cari home run, take profitnya juga satu tempat seperti itu, ya mungkin saya cuma bisa bilang hati-hati. Saya stop loss pun juga nggak langsung stop loss full close posisi semua. Intinya saya nggak pernah keluar dari market. Sekalipun saya loss posisi short saya atau kena stop loss, saya masih untung dari posisi long saya di bawah sini. Sekarang posisi short saya di 42.000 itu lagi in profit 20%-an. Ini porsinya lumayan besar, jadi saya akan kurangin sedikit demi sedikit. Jadi short untung, long untung, atas bawah mau kemana pun harganya untung. Dan untuk mencapai fase seperti saya saat ini, itu nggak 1 atau 2 tahun setting strateginya. Saya butuh backtest puluhan atau ratusan kali. Saya butuh waktu tahunan atau loss miliaran. Tapi misalkan kalau teman-teman mau serius belajar jadi trader ke arah yang benar, ya teman-teman harus mulai dari belajar chart analisis. Dari chart analisis teman-teman belajar kontrol emosi. Simpelnya mulai dari 2 hal itu deh. Dan tempat yang paling bagus untuk memulai belajar trading itu di spot market
atau market satu arah yang teman-teman cuma bisa beli dan jual di harga lebih tinggi dari teman-teman beli. Jangan awal mula masuk belajar itu di futures market. Kalau teman-teman sudah lancar di spot market dengan analisa teman-teman sendiri, dengan trading plan sendiri, dengan teman-teman jurnalin strateginya, dari situ teman-teman baru beranjak ke futures market. Kita juga dari pendidikan itu mulainya dari hal paling dasar kok, atau sekolah dasar, lalu ke sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir, lalu masuk ke perguruan tinggi, bahkan melanjutkan ke magister atau doktor. Gak bisa anak-anak dari sekolah dasar langsung menerima kurikulum dari perguruan tinggi. Itu nggak nyambung dasarnya. Jadi semoga teman-teman paham dari update atau ocehan saya nggak jelas ini. Karena update ini nggak ada entry, jadi saya akan share juga ke publik supaya orang-orang di luar sana setidaknya paham secuil tentang dunia kripto atau dunia money market. Tapi saya delay videonya, mungkin sore atau malam baru saya upload untuk publik ya. Yang pertama memang teman-teman di grup dulu. Jadi sekian pada update kali ini. Saya Niko, sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.